Ya, korban jiwa akibat kasus kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang saat ini mencapai 45 orang dan akhir pekan ini Polri mengatakan akan ada penetapan tersangka di balik kasus ini ke depannya dengan dugaan sementara tindak pidana kelalaian. Sementara itu muncul desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil agar Menkumham Yasona Laoly dan Dirjen Pas Reinhard Silitonga untuk mundur dari jabatannya karena dianggap pemerintah turut ikut andil dalam melakukan kelalaian mitigasi peristiwa menyedihkan ini. Kita bahas dari perspektif media bersama dua narasumber kami malam hari ini, ada Wapemret CNN Indonesia TV Revolusi Riza Zulferdi dan Wapemret.detik.com Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Fani. Gimana Selamat semuanya malam, kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Kalau gitu saya ke Mas Revo dulu deh ya. Mas Revo, bagaimana Anda dan CNN Indonesia khususnya dalam media coverage atas kasus ini melihat pertanggungjawaban paling besar ada di pundak siapa? Ya, Van, ini kan kejadian yang memprihatinkan ya, 45 orang ya, total meninggal dunia. Ya kalau sekarang penyelidikan sedang berlangsung oleh, tapi bagaimanapun Dirjen Pas dan Menteri Hukum dan HAM harus atas kasus ini. Karena kan sudah rahasia sebenarnya kalau lapas itu over capacity. Jadi kapasitasnya penuh gitu di mana-mana, hampir semua lapas yang ada itu kapasitasnya di atas kemampuannya. Saya nggak bisa membayangkan pada malam kebakaran orang kemudian mereka apa istilahnya itu ya, penuh gitu. Kemudian bagaimana dengan kalau misalkan terjadi kejadian darurat kebakaran, ini kan sebuah keniscayaan. Harus lembaga pemasyarakatan itu punya mekanisme misalkan terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan, bagaimana mekanisme penyelamatannya, evakuasinya bagaimana, apa harus, mungkin ada ketakutan napinya nanti kalau melarikan diri bagaimana, tapi besok dan kejadian kebakaran, gempa bumi dan apapun itu kan sebuah keniscayaan ya, di para banjir dan sebagainya, itu kan tsunami bahkan itu kan sebuah keniscayaan ya, ini. Jadi artinya harus dipikir mekanisme evakuasinya, jangan sampai kalau ya naudzubillah kayak kita juga diinginkan itu kejadian kebakaran, atau kalau misalkan terjadi tsunami bagaimana cara kan harus semuanya SOP-nya harus. Nah kalau sampai kemudian jadi sebuah musibah atau tahu ya apakah ini kesengajaan atau tidak, sekarang selidiki polisi. Tapi kalau misalnya jadi sebuah kebakaran atau hal apa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain, harusnya ada prosedur yang bisa dilakukan sehingga tidak memakan korban jiwa seperti sekarang. Ini 45 orang banyak. Itu, Fani. Oke, kalau Mas Elvan gimana? Oke, Fani. Jadi Fani, kasus di Lapas Tangerang ini sebetulnya lebih dari kecelakaan ya, tapi ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan. Itu ada 45 orang yang meninggal dunia sampai hari ini dan kemudian masih ada 6 orang yang dirawat dengan luka bakar yang cukup serius. Kalau kita merunut kepada konferensi pers pertama Menkumham Yasona Laoly, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya memang lapas ini selain tadi Mas Revo sampaikan over capacity, juga bangunannya sudah tua, jadi strukturnya sudah tidak mampu, namun aliran listriknya itu melebihi kapasitas gitu kan. Artinya apa? Artinya ada kesadaran di dalam sistem di Kemenkumham, di Dirjen Pas gitu, tahu situasinya sebetulnya. Dan persoalannya kenapa kemudian kok tidak ada perbaikan, tidak ada renovasi segala macam. Kalimat yang muncul sekarang adalah evaluasi dan evaluasi. Tapi korban sudah berjatuhan bukan hanya kali ini. Kasus over capacity juga sering terjadi di lapas-lapas sebelumnya. Dan juga banyak sekali masalah seperti ini dan sekarang harus memakan korban sebesar itu. Jadi ini sekali lagi saya tegaskan ini ada tragedi kemanusiaan, Fani. Dan karena itu kalau kita melihat perkembangan dari penyidikan di kepolisian, kan seperti disampaikan tadi sudah ada dugaan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Saya kira itu harus diusut sampai tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab. Itu secara hukum ya, Fani ya. Tapi kita juga perlu perlu memantau betul. Itu kan secara hukum, tapi dari segi kesadaran sebagai penyelenggara negara.
saya kira sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban yang konkret. Seperti yang disuarakan oleh banyak teman-teman LSM, tadi Mas Revo juga sampaikan, saya kira harus ada yang mengundurkan diri, Pak. Kenapa? Karena korban yang berjatuhan sangat banyak dan itu murni karena kelalaian seperti yang sudah disampaikan oleh Menkumham Yasona, bahwa ini bangunan lama, over capacity bermasalah, dan kenapa orang masih juga dibiarkan. Dan pembiaran seperti ini harus ada yang dipecat menurut saya, harus ada yang bertanggung jawab. Oke, Mas Afan, berarti permintaan maaf dari Menkumham menurut Anda sudah cukup atau belum? Saya kira kalau ini dua hal yang berbeda ya, Fani ya, menuntut kerelaan keluarga, meminta kerelaan keluarga dengan meminta maaf, dengan memberikan santunan 30 juta. Tadi tahu kan, kemudian itu juga kontroversi karena jumlah 30 juta juga dirunut dari mana, juga sedang dikritik oleh teman-teman LSM hari ini. Tapi namun demikian saya bedakan antara sebuah permintaan maaf dengan sebuah responsibility. Itu artinya pemerintah juga harus berani gitu menunjukkan bahwa ini evaluasi total. Tanpa harus menunggu kasus hukum, karena sebuah pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara itu juga penting. Selain juga menunggu penegakan hukum, begitu Fani. Oke, bicara mengenai pengurusan lapas, ini mungkin pertanyaan yang lebih tepat dikasih ke Mas Revo. Ini kalau misalnya melihat polemik sarana dan juga prasarana lapas, kemudian sistem yang berjalan di lapangan, kemudian masalah overkapasitas, ini kan katanya Mas Elvan tadi bukan pertama kali dikeluhkan gitu. Dan Mas Revo juga tahu sebab CNN Indonesia pernah membuat seri liputan mengenai permasalahan lapas di Indonesia. Nah, menurut Mas Revo, apa yang membuat masalah ini laten ada di Indonesia? Ya karena kita nyaris ya tidak punya lapas baru. Selama bertahun-tahun itu jaranglah kita mendengar ada pembangunan lapas baru. Sementara jumlah penduduk kita bertambah. Kemudian ada juga pengaturan narapidana. Apakah misalkan narapidana yang pengguna, ini kan diskusi lama ya Van, kayak misalnya kalau misalkan ada apakah semua pelanggaran hukum ya, kita bukan sebut kejahatan ya, pelanggaran, apakah semua pelanggaran hukum itu harus dilakukan misalnya, mana yang bisa masuk dalam kategori misalkan dia kita kalau melihat di film-film atau di referensi negara-negara maju itu kan ada yang ditahan di rumah ya Van, yang kakinya dikasih gelang sehingga dia tidak kemana-mana misalnya seperti itu ya, kan nggak semuanya berarti harus masuk penjara. Mungkin dalam skala tertentu mana yang harus didenda sosial misalnya menjadi setiap hari harus membersihkan taman gitu dari jam 6 sampai jam 8 pagi misalnya, mana yang harus direhabilitasi kalau misalkan dalam kasus-kasus narkotika gitu, mana yang harus misalnya menjadi tahanan rumah, itu kan macam-macam ya, sehingga tidak semua pelanggaran hukum itu harus masuk dalam penjara. Itu mungkin yang harus dirumuskan lagi dalam undang-undang kita ya terkait dengan kejahatan ini, pelanggaran hukum, KUHP lah gitu. Artinya ini PR-nya besar, panjang gitu, yang memang harus selain masalah infrastrukturnya, masalah regulasinya juga atau masalah hukumnya ya, itu juga harus didiskusikan lagi lah gitu. Ya, beban lapas itu tidak tinggi gitu. Kalau sekarang ini seiring pertambahan penduduk yang semakin besar, tapi kita kan juga nggak pernah nyaris ya, jarang kita mendengar ada pembangunan lapas baru atau penambahan kapasitas lapas gitu ya, minim gitu antara laju pertambahan penduduk, yang artinya ketika jumlah penduduk itu bertambah, maka potensi adanya pelanggaran hukum juga semakin tinggi kan. Nah itu yang harus dibenahi ke depan. Selain kemudian faktor-faktor manajemen resiko, seperti kalau misalkan terjadi kebakaran bagaimana, kalau misalkan banjir bagaimana, kalau misalkan terjadi huru-hara apa, kemudian bahkan sampai misalnya terjadi letusan gunung api dan tsunami seperti apa. Nah, itu yang harus dipikirin sebenarnya. Nah kasus ini seharusnya selain tadi harus ada yang bertanggung jawab, ini juga harus menjadi momentum perbaikan lapas ke depan. Oke, jadi pengawalan media selama ini, liputan-liputan yang kita bikin selama ini gitu, untuk menjadi alarm perbaikan lapas tersebut dirasa belum cukup ya Mas Revo? Ya kita kan pernah beberapa kali ya, kita itu membuat liputan khusus terkait dengan lapas ini ada beberapa kali, dan bahkan
Sebenarnya aja kalau misalkan kita lihat visualnya pada waktu itu bagaimana narapidana misalnya sampai harus tidur kamar mandi misalnya, kan? Bahkan di kamar mandinya itu nggak cuma satu orang gitu, bahkan dibuat kayak semacam pakai sarung kemudian gantung gitu ya, seperti orang yang di apa istilahnya itu hammock gitu ya, sarungnya dibuat sebagai hammock gitu untuk tidur menggantung gitu Jadi artinya memang kita melihat secara visual beberapa liputan kita mendalam terkait dengan lapas itu kita tahu over capacity dan kita sudah menyuarakan itu sejak awal-awal CNN Indonesia berdiri lah ya, kita sudah membuat laporan ini. Jadi ya sekarang ada kejadian tragedi kemanusiaan yang seharusnya ini memperkuat lah bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah. Iya, kalau sudah jatuh korban jiwa tapi tidak mau berbenah sih itu sangat disayangkan ya Mas Revo. Saya kembali ke Mas Elvan nih. Tadi kalau misalnya Mas Elvan mengatakan yang bertanggung jawab atau yang mundur ini sekaligus ada tuntutan. Karena beredar tuntutan dari koalisi masyarakat sipil yang mendesak beberapa pihak seperti Menkumham dan juga Dirjen Pas untuk mundur. Tapi apakah menurut Mas Elvan tuntutan mundur atau mundurnya seseorang ini dirasa cukup untuk membuat perubahan ke depannya? Saya kira begini, seperti tadi disampaikan Mas Revo juga ya, yang kita bahas sebelumnya. Jadi pembangunan lapas itu, Fani, itu tidak pernah jadi solusi untuk over capacity. Oke. Jadi kalau mau mencari solusi over capacity, sistem hukum kita yang harus diperbaiki. Ada restoratif justice gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dan banyak saran juga dari teman-teman LSM dan banyak diskusi dengan para akademisi. Misalnya dengan mengoptimalkan tahanan kota atau tahanan rumah. Kalau orang baru punya kesalahan sekali gitu misalnya, dan kesalahan itu dirasa ringan gitu berdasarkan putusan hakim, mungkin bisa juga diberi hukuman sosial gitu. Kemudian jadi kita tuh perlu di situ sebetulnya harus pemerintah harus mengumpulkan akademisi, pakar-pakar hukum untuk mencari solusi bersama. Pembangunan lapas sekali lagi bukan solusi untuk over capacity. Itu kayak sebenarnya kalau ini kurang ya ditambah. Itu sama teori kayak macet itu, Fani. Jadi macet jalannya ditambah juga nggak jadi solusi, harus ada perubahan regulasi. Lalu apakah mundur itu cukup untuk memperbaiki? Sebetulnya menteri sudah berganti berapa kali, Fani. Dirjen Pas juga berganti berapa kali. Pertanyaannya selesai nggak masalahnya? Betul. Tidak. Dan kemarin ini yang terakhir ini, kasus terakhir di Lapas Tangerang ini betul-betul menjadi tragedi. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di redaksi, saya bilang ini harusnya presiden yang turun untuk bicara gitu. Oke. Kenapa? Karena meskipun mereka tahanan, mereka juga warga negara yang juga punya hak asasi manusia harus dilindungi gitu. Dan ini cukup banyak loh ini, korbannya saya jelaskan. Jadi tidak bisa hanya dengan meminta maaf, ngasih sumbangan dan selesai. Dengan orang mundur dan selesai tidak. Artinya harus ada evaluasi menyeluruh. Kalau sudah begini sebetulnya, kalau menteri saja sudah konferensi pers kemarin dan menyatakan semua persoalannya. Beliau berjanji untuk mengevaluasi, tapi sambil bercerita tentang masalahnya, seperti banyak lapas yang sudah tua, banyak lapas over capacity, kemudian banyak kesalahan-kesalahan tadi listriknya kegedean daripada kapasitas infrastruktur dan lain-lain. Sebenarnya sang menteri sedang bercerita tentang persoalan yang sedang dihadapi dan belum tuntas. Menurut saya harus ada level di atasnya yang turun tangan. Ya, bisa saja menteri koordinator, dan kalau perlu presiden. Karena ini harus dicari solusi bersama. Artinya kalau seorang yang dipercaya hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini, lah kenapa harus dipertahankan? Kebetulan katanya presiden juga ini isu desas-desus nggak apa-apa sedikit keluar. Katanya mau ada reshuffle gitu kan. Ya ini mungkin kesempatan. Kalau nggak diganti ya paling nggak ada peringatan keras gitulah supaya ada perbaikan-perbaikan ke depan. Gitu, Oke, semoga kelihatan ya bentuk konkretnya dalam ke depan itu. Itu adalah langkah selanjutnya yang harus diambil oleh kementerian dan juga orang yang di atas ya menurut Mas Elvan. Kalau menurut Mas Revo sendiri seperti apa? Singkat saja Mas Revo. Iya, sama seperti yang tadi ya, Van ya. Kalau memang ini kan ada momentum ya. Jadi memang satu harus ada yang bertanggung jawab. Ini momentum untuk perbaikan lapas ke depan gitu. Mulai dari sistemnya, sistem pemidanaannya, apakah semuanya harus pada lapas. Kemudian yang ketiga kemudian mereview juga karena memang beban lapasnya ini luar biasa, Pak. Di Lapas Tangerang itu kan over capacity-nya 245%. Ya kan? Jadi banget, bahkan ada beberapa lapas itu yang over capacity-nya sampai 600% gitu kan. Jadi memang harus solusi bahwa apakah semua bergantung pada pemidanaan, kemudian
pemidanaan penjara maksud. Kemudian bagaimana ini dengan yang jumlah orang yang kemudian kalau misalkan sudah dilakukan alternatif pemidanaan, kalau misalkan masih over capacity, seperti apa nanti ini solusinya? Saya pikir banyak ya negara-negara maju itu yang mempunyai sistem manajemen lapas dengan baik. Sebenarnya kan kita tinggal nyontek aja. Nggak perlu bikin dari baru. Sudah ada yang sudah punya yang lebih bagus gitu. Tinggal contek aja, tinggal di copy di Indonesia. Baik. Ya, tinggal kemauan tersebut untuk mengejawantahkannya secara real gitu di lapangan yang kita tunggu seperti itu ya Mas Revo dan juga Mas Elvan. Kita akan lanjutkan kembali dialog masih terkait dengan topik hak asasi kemanusiaan tapi berkaitan dengan topik yang lain juga. Kita akan lanjutkan kembali CNN Indonesia Newscast. Kita kembali setelah jeda berikut ini.